Nah, sekarang Kiai Imad sudah menerima tantangan kau, Jik. Jadi sekarang kalian debat aja di universitas gitu. Biar dibuatkan acara gitu untuk permasalahan nasab ini. Orang yang selama ini koar-koar perang lah, koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar, mana? Yang ada omongan sendiri kita ulang nggak bisa terima. Tes DNA itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad Sirijik udah koar-koar tes DNA. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya. Kitab sejaman manuskrip. Siapa yang koar-koar duluan? Sirijik. Cuman muka-muka munafik ini, ya ini memang kayak gitu, mutar-mutar dia. Dia yang ngomong sendiri, dia yang mengeluarkan fatwa. Ketika fatwa dia dipakai orang, marah dia. Kemudian menuduh orang lain sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Ya kebonya lu. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, yuk kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan. Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara apa namanya itu pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Hari ini alamannya sudah mulai nampak, bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan. Makanya nggak bisa baca kitab. Si Rizik ngomong begitu, kenapa yang lain diam gitu? Nggak ada yang bilang itu begal nasab, nggak ada yang bilang itu tukang adu domba gitu. Gimana? Ini kan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita evaluasi dulu. Kira-kira selama ini yang TJ bahas bertentangan dengan mereka gitu, apakah yang saya omongkan itu merupakan kebohongan, menghasut, kemudian menjelek-jelekkan, atau memang fitnah sekalipun, atau memang ghibah? Kalau ghibah sih ya, menggibah setan, menggibah hantu, menggibah penipu gitu. 1 jam FPI yang baru muncul, bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak diri. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan politik mesti dilawan sama politik. Emang begitu. Dan itu harus gitu. Masa kita diam aja ketika penipu-penipu bebas beraksi kemana-mana gitu. Jadi saya tanyakan ke kalian, kira-kira yang saya sampaikan selama ini fitnah yang sangat keji atau memang kenyataannya seperti itu, saudara? Misalnya saya mengatakan bahwa sebelum Kiai Imad ada orang yang mensyaratkan untuk memverifikasi bagi orang-orang yang ingin diakui sebagai zuriyah Nabi
harus verifikasi, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, tes DNA, saudara. Kira-kira itu fitnah apa nyata, saudara? Nah, mungkin Kiai Imad juga udah jadi muridnya Rizik gitu, karena Kiai Imad yang mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Rizik gitu. Jauh-jauh sebelum Kiai Imad muncul di hadapan kita semua, Kiai Imad mengatakan ataupun mengikuti proses seperti apa yang disebut oleh si Rizik gitu. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Ketika si Rizik ngomong begitu, kenapa yang lain diam gitu? Nggak ada yang bilang itu begal nasab, nggak ada yang bilang itu tukang adu domba gitu. Nah, mereka begitu, entah apa maunya gitu. Gua sih tahu mau mereka apa. Mau mereka itu, kita itu puji-puji mereka, jilat-jilat kaki mereka, memberikan penghormatan kepada mereka. Oh, gua ogah. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh, saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri. Nah, ini bagaimana bisa begini? Di zaman saya muda, tanya nih Habib Hud dulu mudanya, tanya Ki Amir, sekolah kalau berantem tangan kosong, kita berkelahi di jalanan tangan kosong. Sekarang anak SMP aja serem-serem senjatanya, saudara, pedangnya sampai panjangnya 2 meter, dia punya celuritnya panjang bisa 3 meter, saudara, lengkungannya. Ada apa negeri ini, ada apa? Nah itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, kemungkaran merajalela. Akhirnya yang munkar dianggap ma'ruf, yang begitu dianggap bagus tuh. Oh, ini kan gaya hidup, ini kan pola hidup, ini namanya keberanian, ini namanya kejantanan. Sudah rusak, rusak. Kejahatan dianggap kejantanan, saudara. Kejahatan dianggap keberanian, saudara. Nah kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Akhirnya orang menyerukan kemunkaran, mencegah kemakrufan. Hancur. Kalau udah hancur, Allah buka semua pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita kebingungan. Ulama bukan nggak bingung, istighosah udah di mana-mana, saudara, doa udah di mana-mana. Tapi berapa banyak doa-doa kita Allah nggak kabulkan, saudara? Bukan karena faktor ulamanya, memang di mana-mana kemungkaran sudah merajalela, dan ini nggak bisa dihadapi oleh hanya 1-2 ulama. Semua umat harus berhimpun, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita sama-sama pegang tali Allah, saudara. Jangan kita berpecah belah, lawan segala kezaliman maupun kebatilan, saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban, kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan, semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani, sama foto berani. Turunkan foto, turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir,
pakai teleponan preman. Gimana baik-baik aja ya. Iya. Giliran FPI saya ganyang FPI, saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengari tenir ya. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Sodik juga dulu gitu. Kalau ada masalah sama orang, ente saya tantang baca kitab gitu. Ente saya tantang buka kitab gitu. Kenapa sekarang mendadak mereka itu jadi lupa senjata mereka sendiri gitu? Apa terkejut gitu ketika kalian melihat anak-anak muda dan kiai-kiai kita itu lebih jago dari kalian gitu. Bahkan mereka membuka fakta-fakta yang selama ini kalian sendiri aja nggak tahu gitu. Tentang misalnya isbat nasab kalian yang dilakukan oleh Ali Asahkran melalui mimpi saudara. Kalian nggak tahu. Kalau gue udah lama tahu. Kenapa? Walaupun gue nggak bisa baca kitab, gue suruh baca sama orang. Apa sih yang ada di kitab mereka? Coba baca, coba baca. Gue duduk menyimak gitu. Ternyata Al-Imam Ali Asahkran, beliau itu bermimpi, ya kan, bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah memanggilnya sebagai cucuku. Jadi berdasarkan itu. Kalau bukan berdasarkan itu, nggak mungkin mereka syuhra wal istifadah sama husnudon aja. Pasti, karena dikit-dikit kitab mereka, dikit-dikit dalil, dikit-dikit buka kitab gitu. Kita debat kitab aja gitu. Sama gue diajak debat kitab, ya sama aja. Walaupun gue nggak pernah baca kitab dari kiri ke kanan, setidaknya gue juga ngaku gitu kalau gue nggak bisa baca kitab gitu. Maksudnya kitab kuning, kitab yang gundul itu gue nggak bisa baca. Kalau orang gundul bisa, kayak si Aldo misalnya, kayak si Kori misalnya kan bisa gue. Kalau kitab gundul nggak bisa gue. Makanya kalau kita nggak bisa, kita ikutin orang yang bisa, orang yang paham, orang yang mengerti. Nah begitu. Nih dulu di awal-awal kemunculan Kiai Imad difitnah sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Tesisnya tidak ilmiah, alasannya karena belum diuji di universitas gitu. Nah kemarin mereka buat acara tandingan gitu. Padahal kan sudah duluan Kiai Imad mengundang mereka untuk datang ke mana kemarin? Ke UIN Wali Songo atau kemana kemarin? Lupa saya. Kemudian mereka buat tandingan gitu. Ketika Kiai Imad nggak datang ke Robitoh Alawiyah, maka di framing Al-Kaburi. Capek-capek Robitoh bikin acara, mereka nggak datang gitu. Padahal kan duluan di Robitoh, kenapa nggak ke Robitoh aja gitu. Dan kita udah paham maksudnya seperti apa itu. Kalau Kiai Imad sudah dipastikan nggak datang, kemudian ketika Kiai Imad nggak datang, mereka juga nggak mau datang ke sana. Padahal mereka menghindari yang di universitas. Nah, mereka sendiri yang bilang harus diuji di universitas kalau yang namanya tesis ilmiah gitu. Nah sekarang kalian dibuat acara tandingannya di Robitoh Alawiyah. Sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Kemudian si Rizik sampai ngomongin Kiai Imad itu kambing tak apalah. Kalau Kiai Imad kambing, tentu Kiai Imad akan datang ke kandang kambing. Berhubung Kiai Imad bukan kambing, makanya Kiai Imad nggak datang ke kandang kambing. Makanya bikin acara jangan di kandang kambing. Gitu. Karena kita udah pengalaman, saudara. Misalnya nih, kita datang ke tempat mereka, kita cuman bawa gula, nanti kita diungkit-ungkit. Kami potong kambing, kalian cuma bisa bawa gula 1 kilo gitu. Makanya aku bilang Kiai Imad nggak usah datang. Aku langsung yang bilang di Banten itu, aku bilang jangan datang ke kemarin itu ke Robitoh. Itu juga Kiai Imad aku bilang jangan datang gitu. Ngapain ke sana Kiai? Kecuali kalau ujinya di universitas gitu. Kan Robitoh Alawiyah cuma LSM, cuma ormas. Ngapain?
Cuman mereka gaya seolah-olah itu kantor perwakilan Tuhan, sehingga nggak ada salahnya gitu. Benar semua apa yang mereka keluarkan statementnya gitu. Nah, guru gembul nggak mau dengar. Gue teleponan sama guru gembul, ngapain guru ke sana sambil ngakak-ngakak kita. Ya kalau ke sana kan nanti takut kenapa-napa. Yang pasti framing, bukan diracun. Saya bilang bukan, di framing gitu. Terus kata guru gembul, nggak apa-apa, mereka baik-baik kok Bang TJ, Pak TJ katanya. Mereka ramah, saya udah ke sana kemarin gitu. Nah, jadi guru gembul menyimpulkan, ya sudah saya aja ke sana katanya. Ternyata guru gembul ketika keluar dari Robitoh Alawiyah, dalam diskusi, dalam wacana diskusi gitu, guru gembul malah dapat, boro-boro dapat gelar Habib. Guru gembul malah dapat gelar seorang patrialis barat sejati, saudara. Yang gembar-gemborkan siapa? Menantu si Rizik, si Munib. Gitu. Ketika guru gembul ada di situ, kenapa si Munib tidak datang? Kenapa dia kabur? Kenapa si Rizik juga kabur? Nggak datang dia. Nah, sekarang Kiai Imad sudah menerima tantangan kau, Jik. Jadi sekarang kalian debat aja di universitas gitu. Biar dibuatkan acara gitu untuk permasalahan nasab ini. Gitu. Nggak mau datang, nggak mau, nggak usah. Gitu. Jadi nggak usah koar-koar, sana kemari. Ya. Bahkan Habib-Habib ini pada dongo semua saya lihat. Ketika Kiai Imad melakukan penelitian ilmiah, mereka menjawabnya dengan ajak duel, ajak panco. Kan nggak nyambung. Kiai Imad itu bukan atlet panco, Kiai Imad itu bukan atlet tinju, Kiai Imad itu bukan orang perang. Yang orang perang datuknya. Kalian juga bukan orang perang gitu. Seandainya kalian orang perang, ya kan, dari dulu udah perang gitu. Ya kalian bukan orang perang, orang koar-koar gitu. Aduh. Berani di kamar mandi, saudara. Nah, jadi Kiai Imad udah begini. Kiai Imad kan sebagai seorang kiai tentu harus memilih cara yang lebih bijak. Jangan kayak bocil-bocil ini, jangan kayak bocil Rizik, bocil Bahar gitu kan. Jadi gini, kalau misalnya si Rizik sama si Taufik mau diskusi sama Kiai Imad, boleh. Bahkan sudah ada salah seorang kiai yang memfasilitasi gitu. Kalau ditanya, ente TJ kalau misalnya ini kelar gimana? Kelar ya kelar. Kalau nggak kelar gimana? Malah bagus. Biar masyarakat secara keseluruhan mengerti apa yang sedang terjadi, begitu. Orang yang selama ini koar-koar perang lah, koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar, mana? Yang ada omongan sendiri kita ulang nggak bisa terima. Tes DNA itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad si Rizik udah koar-koar tes DNA. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya. Kitab sejaman manuskrip. Siapa yang koar-koar duluan? Si Rizik. Cuman muka-muka munafik ini, ya ini memang kayak gitu, mutar-mutar dia. Dia yang ngomong sendiri, dia yang mengeluarkan fatwa. Ketika fatwa dia dipakai orang, marah dia. Kemudian menuduh orang lain sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Ya kebonya lu, makanya nggak bisa baca kitab. Kalau lu bukan kebo, udah dari kemarin-kemarin di universitas mana, nggak usah takut gitu. Kalau benar ngapain takut? Ya kan? Kalau benar ngapain takut? Ini haram lah, kalau nggak enak diudel dia itu haram lah. Belum ada ulama dimanapun di dunia ini yang membolehkan tes DNA, yang mensyaratkan kitab sejaman gitu. Makanya aku bilang si Rizik bukan ulama. Begitu. Kalau kalian nggak percaya, nih kalian yang pernah mau mengusulkan nasab kalian, kalau gue nggak pernah. Syaratnya pasti kitab sejaman, manuskrip. Manuskrip. Makanya kalau Habib di Aceh beda.
Habib di Aceh tidak diakui sama mereka di sana kecuali orang-orang yang tenar yang pernah ngaji di Tarim, saudara. Kalau yang ngaji-ngaji ke kiai-kiai kita, ke ulama-ulama kita di sini nggak dianggap sama mereka. Bahkan mereka langsung ngomong sama gua, Habib di Aceh ini Habib palsu rata-rata, TIJ. Nah, bahkan pengacara dari Robitoh kemarin kan sempat nimbrung ke acara orang itu sampai mau diganggu acara orang di sini, Habib di sini, gitu. Nah, sampai di sana diancam sama seorang Habib di sini. Nah, jadi kalau kau mau bikin ricuh di acara kami, kau kulaporkan, kau bilang kami Habib palsu gitu. Jadi yang asli itu yang ada di Jawa, saudara. Yang ada di Pulau Jawa itu yang asli. Kalau yang ada di Aceh itu palsu versi mereka gitu. Nah, kenapa hal itu diciptakan? Supaya bisa menguasai, bisa menguasai Kalimantan, bisa menguasai Sumatera, bisa menguasai di Aceh gitu. Biar kalau mereka datang itu disambut rame-rame, yang di sini nggak usah dihargai gitu. Gua paham maksud seperti itu, bukan kita nggak paham. Sekarang kan kita semua sudah bisa melihat siapa mereka. Mungkin selama ini kalian nggak bisa melihat wujud asli mereka, karakter asli mereka, karena ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan kemunafikan, saudara. Nah, kalau gue udah sangat paham, kalau nggak paham, gue nggak mungkin berani gue mengatakan dulu sebelum ada Kiai Imad yang membuat tesis, gue lantang mengatakan mereka bukan cucu Nabi dan gue nggak percaya mereka cucu Nabi. Makanya gue digelandang ke Polda Aceh gitu. Nah, nyata gue bilang, ngomong bohong, apabila berbicara selalu dusta. Apabila berbicara selalu dusta. Apabila berjanji mengingkari. Apabila berjanji mengingkari. Apabila dipercaya berkhianat. Dan ketiga-tiga itu gue dapatkan dari mereka, perilaku mereka, saudara. Makanya gue tempang aja. Kalau mereka zuriyah Nabi dan gue meyakininya, gue nggak mungkin sejauh ini membahas mereka. Ternyata setelah gua bahas, setelah gua hujat mereka, ini belum jauh. Ternyata gua belum jauh gitu. Masih tebas pinggir-pinggirnya aja dulu gitu. Kalau Kieman nggak suka perang, gua suka perang. Kalau lu punya biji, Jik, Bahar, perangi gue. Kieman nggak mau perang, nggak mau nanti yang jadi korban itu orang-orang pribumi. Kan kalian nggak berani kalau perang, paling kibin kalian suruh gitu. Coba kibin kau yang di Aceh suruh datangi TJ, kepung TJ, bawa materai 10.000, bawa kertas yang di sana bertuliskan saya buat permintaan maaf ini tanpa ada paksaan, murni keinginan dari hati saya yang paling dalam. Coba. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang pengormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku gugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib, atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga,
kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Ya, saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru nggak capek. Dari sekarang pagi telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu pelang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore naik pelang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan. Politik mesti dilawan sama politik. Emang takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk, terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang. Jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan, rame-rame hadapi saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan. Itu bisa tahunan di penjara.